Pernah gak sih lo ngerasa kuliah capek banget? Tugas dari dosen yang gak ada habisnya. Kayak setiap pertemuan tuh selalu dikasih tugas. Belum lagi deadline organisasi yang banyak banget. Aduh, rasanya kepala mau meledak. Gue pribadi pernah banget yang ngerasain hal itu. Apalagi nih ya, pas zaman-zaman maba di semester 1 sampai semester 2 tuh, saking seringnya tuh gue kayak sering banget bolak-balik ke dokter gara-gara gue vertigo. Kayak dikasih tugas dikit sama dosen, kayak gue langsung pusing. Akhirnya pusing-pusing itu lama-lama migrain dan akhirnya gue vertigo. Sampai akhirnya gue sadar, ternyata bukan tugasnya yang salah. Ya sebenarnya bisa salah sih kalau tugasnya kebanyakan. Tapi menurut gue yang perlu diubah itu cara gue menyikapi itu semua. Sebelumnya, kenalin nama gue Rizdiana. Saat ini gue merupakan mahasiswi ilmu komunikasi semester 4. Pada kesempatan kali ini gue akan sharing mindset apa aja sih yang gue terapin selama gue menjadi mahasiswa, yang gue rasa mindset ini tuh bisa membantu gue untuk mengurangi stres. Harapannya dengan kalian nonton video ini, kalian bisa dapat insight baru dan kalian bisa menerapkannya. So yeah, let's go! Sebagai mahasiswa tentunya itu kita sering banget ya dapat tekanan untuk ngelakuin semuanya secara sempurna. Lo pernah nggak sih ngerasa kalau ngerjain tugas itu harus selalu sempurna, harus rapi banget, dan kalau ada kesalahan dikit langsung overthinking? Kayak apalagi pas zaman-zaman maba tuh, gue inget banget kayak gue mau melakukan semuanya tuh secara perfect gitu. Kayak apalagi tuh pas zaman-zaman maba ya, kayak rasanya tuh pengen perfect di semua bidang. Kayak mau aktif di kelas, mau ikut organisasi yang keren, belum lagi mau dapat beasiswa dan masih banyak lainnya. Nah itu semua udah pernah gue alamin. Setelah gue sadar dampaknya ya cukup buruk buat diri gue mulai pelan-pelan untuk merubah hal itu. Menurut gue punya standar tinggi itu gak masalah ya. Tapi kalau lu selalu nuntut diri lu untuk selalu sempurna, ya akhirnya lu bakalan capek sendiri. Menurut gue terlalu perfeksionis ini ada beberapa dampak buruknya. Yang pertama itu capek mental dan capek fisik. Gue mau cerita sedikit. Dulu pas semester 1 gue dikasih tugas pengganti UAS dalam bentuk paper, dimana paper tersebut tuh soal dan ketentuannya banyak banget. Ya gimana ya, namanya anak semester 1 kagak pernah dapat tugas, sekalinya dapat tugas malah suruh bikin paper. Ya sorry aja ya kalau alay. Dan lu tahu nggak, gara-gara paper itu gue kena vertigo kurang lebih semingguan. Bahkan sampai obat dari dokternya mau habis, tuh vertigo kagak hilang juga, buset. Menurut gue kalau kita merasa terus kurang, padahal sebenarnya udah cukup, ya bakalan gampang capek dan gak enjoy sama proses belajar. Terus dampak lainnya itu ada prokrastinasi. Kayak perfeksionisme ini menurut gue tuh malah bikin orang jadi mager dan menunda-nunda. Kayak mereka tuh berpikir, duh gue belum siap, atau hasilnya belum bagus. Yang dimana akhirnya ini malah gak dikerja-kerjain. Jadi gimana dong caranya biar gak terjebak sama perfeksionisme ini? Kalau gue sendiri caranya yaitu gue akan coba fokus ke progres daripada hasil akhir. Apalagi kalau ada tugas kuliah, gue menerapkan tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Terus gue coba kasih batasan buat satu tugas. Dan yang terakhir gue akan pasang target yang realistis. Kayak gue gak selalu menuntut diri gue untuk dapatin nilai A. Yang penting gue ngerti materinya. Ya intinya sesimpel jangan biarin perfeksionisme ini malah menghambat lu untuk berkembang. Mendingan down tapi berkembang daripada perfect tapi stuck di situ-situ aja. Pernah gak sih lo ngerasa down gara-gara lo ngeliat hidup orang lain tuh lebih jago, lebih produktif, lebih berhasil dari hidup lo? Kayak lo udah berusaha keras tapi tetap aja merasa tertinggal. Nah, kalau lu pernah ngerasain itu, berarti kita sama guys. Gue inget banget guys, pas zaman-zaman maba tuh, semester 1 gue sering banget ngebandingin diri gue sama teman-teman gue gitu loh. Kayak mereka semester 1 tapi udah aktif organisasi, udah dapet IPK 4, udah ya ikut kegiatan yang produktif gitulah. Jujur sampai saat ini tuh gue masih sering ngebandingin diri gue, tapi gue selalu berusaha untuk menghilangkan pikiran negatif itu. Sebenarnya ngebandingin diri itu manusiawi banget. Apalagi kita hidup di era media sosial, dimana tiap hari kita lihat updatean hidup orang-orang. Kayak gak di Instagram story, gak di LinkedIn, semuanya sama aja. Ada yang keterima beasiswa, ada yang keterima magang, volunteer, dan masih banyak lainnya. Terus juga kadang gue merasa lingkungan itu kayak mengajak kita untuk selalu bersaing gitu loh. Contohnya tuh sesimpel pas kita baru masuk kuliah, kita langsung dituntut untuk aktif organisasi, aktif di kelas, paling berprestasi, dan masih banyak lainnya.
Masalahnya kalau kita kebanyakan ngebandingin diri tuh efeknya nggak enak banget. Bisa bikin kita ngerasa minder, insecure, bahkan overthinking. Kadang bukannya termotivasi, tapi malah jadi burnout karena kita harus ikutin standar orang lain. Dan yang paling bahaya, lo bakalan kehilangan rasa syukur atas progres yang sudah lo jalanin selama ini. Jadi intinya bandingin diri sendiri sama orang lain tuh gak ada habisnya. Fokus aja sama progres lo dan nikmatin perjalanan lo. Selama lo terus belajar dan berusaha yang terbaik, menurut gue lo udah keren kok. Nah, mindset ketiga yang gue terapin yaitu gue harus punya time management yang bagus. Pernah gak sih lo ngerasa capek banget, kayak beban lo tuh banyak banget? Mungkin selain kuliah lo ikut organisasi, atau lo ikut part-time, or volunteer, or kegiatan lainnya. Belum lagi kalau ada tugas kuliah numpuk. Menurut gue, kalau lo sering kewalahan, berarti time management lo masih kurang baik. Menurut gue, sebagai mahasiswa tuh kita harus punya time management yang baik. Karena kalau enggak ya, hidup kita tuh bakalan berantakan. Bayangin aja, kalau lo ngerjain tugas mepet deadline, pasti panik, kurang tidur, dan hasilnya juga nggak maksimal. Akhirnya malah makin stres sendiri. Time management itu bukan soal kita nyelesain tugas tepat waktu, tapi biar hidup kita itu lebih seimbang. Ada waktu buat belajar, buat bersosialisasi, buat istirahat, dan ada waktu rebahan. Nah, pas kita rebahan ini tuh jadinya kita nggak punya rasa bersalah gitu loh. Jadi ini bukan tentang sibuk 24/7, tapi gimana caranya kita tuh bisa atur prioritas dengan sehat. Kalau gue sendiri buat atur waktu itu sesimpel bikin to-do list. Gak harus yang ribet, cukup catat aja tugas atau jadwal penting di HP atau buku catatan. Kalau gue biasanya pakai Google Calendar, soalnya ya ini cukup efektif sih. Dan yang terpenting lo harus bisa bedain mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus bisa ditunda dulu. Jadi time management ini tuh bukan bikin hidup kita makin sibuk, tapi bikin hidup kita tuh makin lebih teratur dan lebih santai. Nah, itu tadi beberapa mindset yang gue terapin sebagai mahasiswa biar gak stres-stres banget. Intinya stres itu tuh wajar, tapi jangan sampai stres ini membebani diri sendiri. Yang penting bukan seberapa sibuk diri kita, tapi bagaimana kita bisa berkembang dengan cara yang lebih teratur dan lebih sehat. Jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri. Belajar itu penting, tapi istirahat juga sama pentingnya. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.